Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Lanana Buswaktono dengan NPM 22120150. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Hukum Pemerintahan Daerah yang bertugaskan untuk menjelaskan menganalisis tentang peraturan daerah. Bahan analisis saya adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Provinsi Lampung. Pertanyaan pertama, apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut? Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Provinsi Lampung memiliki urgensi tinggi bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan dengan beberapa alasan berikut. Yang pertama, memperkuat kapasitas daerah dalam menangani masalah kesehatan. Perda ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyakit yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Perda ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, karena beban tidak hanya ditanggung oleh pemerintah daerah saja. Yang ketiga, mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Menjaga kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan mencegah dan menanggulangi penyakit. Maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Yang keempat, mewujudkan masyarakat sehat dan berkualitas. Perda ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi otonomi daerah yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Bagian-bagian peraturan daerah yang mendukung jawaban. Pasal 1. Mengatur tentang maksud dan tujuan perda yang salah satunya adalah untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang kesehatan. Pasal 4. Menetapkan strategi pencegahan dan penanggulangan penyakit yang meliputi peran serta pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor terkait lainnya. Yang kelima, pasal 5 mengatur tentang pembiayaan pencegahan dan penanggulangan penyakit yang sumbernya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan sumber lainnya yang sah. Pasal 18 menetapkan sanksi-sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan dalam perda ini. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Provinsi Lampung merupakan instrumen paling penting bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di bidang kesehatan. Perda ini memberikan landasan yang kuat untuk pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya, serta mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit. Dengan demikian, diharapkan perda ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pertanyaan kedua, mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah? Jelaskan tinjauan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tinjauan secara filosofis. Yang pertama, nilai keadilan. Setiap orang berhak atas kesehatan yang optimal dan perda ini bertujuan untuk memastikan akses yang merata terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung. Yang kedua, nilai kebersamaan. Penanggulangan penyakit membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak, dan perda ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dan sektor terkait dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, nilai kemandirian.
Perda ini memperkuat kapasitas daerah dalam menangani masalah kesehatan sehingga daerah tidak bergantung pada intervensi dari pemerintah pusat. Selanjutnya, tinjauan secara sosiologis. Yang pertama, realitas kesehatan masyarakat. Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai kesehatan seperti penyakit menular, penyakit tidak menular, dan gizi buruk. Perda ini diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, dinamika sosial. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan perda ini mendorong edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat. Yang ketiga, struktur sosial. Perda ini mempertimbangkan keragaman budaya dan adat istiadat di Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit. Yang ketiga, tinjauan secara yuridis. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Perda ini selaras dengan konstitusi dan bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Lampung. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di bidang kesehatan. Perda ini merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang kesehatan di Provinsi Lampung. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kesehatan Lingkungan. Peraturan ini mengatur tentang upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Perda ini selaras dengan peraturan pemerintah tersebut dan bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat di Provinsi Lampung. Peraturan daerah ini Nomor 9 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Provinsi Lampung diperlukan berdasarkan tinjauan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Perda ini merupakan instrumen penting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pertanyaan ketiga, aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah? Jelaskan pasal atau ayat yang dimaksud. Yang pertama, ada pasal 4 ayat 2. Pasal ini mengatur tentang strategi pencegahan penyakit yang meliputi 1. Promosi kesehatan, 2. Peningkatan perilaku hidup sehat, 3. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 4. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, 5. Peningkatan gizi, 6. Kesehatan ibu dan anak, 7. Kesehatan lingkungan. Upaya-upaya pencegahan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan daerah. Lalu yang kedua ada pada pasal 5 ayat 1. Pasal ini mengatur tentang sumber pembiayaan pencegahan dan penanggulangan penyakit yang meliputi 1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, 2. Dana bagi hasil atau DBH, 3. Sumbangan dari pihak lain yang sah. Dengan diversifikasi sumber pembiayaan ini diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan pendanaan dan untuk melaksanakan program-program pencegahan dan penanggulangan penyakit secara efektif. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat dan mendukung kemajuan daerah. Pasal 10. Pasal ini mengatur tentang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. Hal ini dapat membantu mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif,
yang pada akhirnya dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Selanjutnya ada pada pasal 11. Pasal ini mengatur tentang kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit. Pemangku kepentingan yang dimaksud termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan. Kerjasama antar pemangku kepentingan ini penting untuk mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan program-program pencegahan dan penanggulangan penyakit yang pada akhirnya dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Selanjutnya, yang terakhir ada pada pasal 22. Pasal ini mengatur tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan perda ini. Perda ini, monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa perda ini dilaksanakan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa program-program pencegahan dan penanggulangan penyakit berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program-program kesehatan, yang pada akhirnya dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Oke, pertanyaan keempat. Jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Provinsi Lampung merupakan peraturan khusus untuk Provinsi Lampung, prinsip-prinsip dan pendekatan yang mendasarinya sangat relevan dan dapat diterapkan di wilayah lain di Indonesia. Inilah alasan mengapa mereplikasi perda serupa di provinsi lain dapat bermanfaat. Yang pertama, mengatasi tantangan kesehatan umum. Indonesia menghadapi berbagai tantangan kesehatan termasuk penyakit menular, penyakit tidak menular, dan gizi buruk. Perda yang dirancang khusus di setiap provinsi dapat secara efektif mengatasi masalah-masalah ini berdasarkan konteks lokal, demografi, dan masalah kesehatan umum. Yang kedua, penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. Perda ini memberdayakan pemerintah daerah untuk merumuskan dan menerapkan strategi pencegahan dan pengendalian yang selaras dengan kebutuhan dan sumber daya khusus mereka. Hal ini sejalan dengan kerangka desentralisasi Indonesia yang mendorong kepemilikan daerah atas inisiatif layanan kesehatan. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dan mobilisasi sosial. Perda tersebut menekankan keterlibatan masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, menumbuhkan rasa tanggung jawab kebersamaan terhadap kesehatan masyarakat. Seru pendekatan partisipatif ini dapat meningkatkan efektivitas tindakan pencegahan dan pengendalian. Yang keempat, menyesuaikan strategi pencegahan dan pengendalian. Setiap wilayah memiliki pola epidemiologi, faktor risiko, dan infrastruktur layanan kesehatan yang unik. Perda yang dilokalisasikan memungkinkan dilakukannya intervensi dan alokasi sumber daya yang ditargetkan, sehingga memaksimalkan dampak upaya pencegahan dan pengendalian. Yang kelima, beradaptasi terhadap ancaman kesehatan yang berkembang. Munculnya penyakit menular dan perubahan pola penyakit memerlukan strategi yang dapat beradaptasi. Perda memberikan kerangka kerja yang fleksibel untuk segera merespon ancaman kesehatan baru dan menyesuaikan tindakan pengendaliannya. Yang keenam, mempromosikan kesetaraan dan akses kesehatan. Dengan mempertimbangkan kesenjangan dan hambatan lokal terhadap pelayanan kesehatan, Perda dapat menjamin akses yang adil terhadap pelayanan pencegahan dan pengendalian yang memenuhi kebutuhan masyarakat rentan. Yang ketujuh, menyelaraskan dengan tujuan kesehatan nasional. Perda ini dapat melengkapi dan mendukung tujuan kesehatan nasional dengan menyelaraskan strategi daerah dengan tujuan kesehatan masyarakat yang lebih luas, sehingga kontribusi terhadap pendekatan nasional yang terpadu dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang kedelapan,
memanfaatkan pengetahuan dan keahlian lokal. Para profesional kesehatan setempat dan tokoh masyarakat memiliki wawasan berharga mengenai dinamika kesehatan di kawasan ini. Perda dapat memanfaatkan keahlian lokal ini untuk memberikan informasi dan menyempurnakan strategi pencegahan dan pengendalian. Yang kesembilan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Perda menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk perencanaan pelaksanaan dan pemantauan intervensi kesehatan untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola kesehatan masyarakat. Yang ke-10, mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data. Perda dapat mendorong pengumpulan analisis dan pemanfaatan data untuk memberikan masukan bagi pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Memastikan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian dipandu oleh data yang baik dan benar.